Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, dalam keadaan bahagia. Bagaimana caranya menjadi bahagia? Harus sehat dulu. Oleh karenanya Go Healthy hadir ke hadapan Anda setiap hari ya. Pemirsa, seperti biasa kita akan membahas mengenai masalah kesehatan termasuk mencarikan solusinya buat Anda. Jadi jika Anda punya masalah kesehatan dan ingin langsung berbagi kepada kami di sini, silakan loh. Silakan kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email di bawah ini. Nanti dengan senang hati kami akan undang Anda langsung datang ke studio. Oke, pemirsa, hari ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugraha. Mas Boyke, apa kabar? Halo Kang Ronald, halo pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Yang kedua juga sahabat saya, ini kalau menjelaskan detail tapi mudah dipahami. Ada Mbak Pretisia Sufarli. Mbak Preti, apa kabar? Baik, Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat dong. Ih, keren. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Oke, dan ada pasangan suami istri, namanya mirip. Yang pertama ada Mas Aji dan istrinya ada Mbak Ari. Mas Aji, Mbak Ari apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat. Manggilnya Mas aja karena usianya nggak jauh beda sama saya. Iya, ternyata gak jauh beda ya. Cuman beliau mengalami masalah yang parah, pernah kena stroke. Pemirsa hati-hati dengan stroke ini ya. Seperti biasa kita akan awali Go Healthy dengan benar atau salah. Takutnya ada anggapan yang Anda selama ini anggap benar, ternyata itu salah. Salah penanganan dalam kesehatan bisa fatal akibatnya. Oke, saya akan berpindah ke sini. Yang pertama, saya tanyain dulu ke Mas Aji sama ke Mbak Ari ya. Kira-kira nih, stroke berulang bisa lebih parah dari sebelumnya. Benar atau salah? Betul. Betul Mbak Ari? Mas Aji betul setuju? Setuju. Kira-kira alasannya apa? Karena masa dari stroke yang pertama dengan stroke kedua itu kan masih belum pulih, jadi tiban lagi stroke kedua, tambah lagi yang ketiga, jadi masa pemulihannya belum stabil, ditiban lagi. Benar, pemirsa, stroke kedua, ketiga selalu lebih parah. Ada penelitian yang menunjukkan bahwa resiko kematian pada stroke kedua meningkat 30%, pada stroke yang ketiga sampai dengan 50%. Artinya apa? Makin stroke-nya itu terjadi berulang, makin parah. Karena apa? Tadi betul penjelasannya juga. Belum juga sembuh karena penyumbatan daerah di sini belum juga pulih, udah kesubat lagi, makin lebar dong bagian-bagian otak, fungsi-fungsi otak yang terkena, makin parah lah kondisinya. Jadi sekali lagi, tujuannya kalau kita sudah tahu penyebab stroke darah yang kental, sudah tahu terkena stroke, jangan sampai kena stroke yang berulang karena bisa semakin parah. Oke, ya jadi pertanyaan dari stroke berulang bisa lebih parah dari sebelumnya, benar atau salah? Benar. Ya ingat ya, stroke satu kali saja sudah berbahaya, apalagi kalau berulang. Jangan sampai Anda terkena. Benar atau salah yang kedua? Punya hipertensi artinya kita boleh minum minuman berenergi. Mas Haji, Mbak Ari, benar atau salah? Salah. Punya hipertensi nggak? Punya. Boleh minuman berenergi? Enggak. Bapak sering minum minuman berenergi nggak? Dulunya sering. Dulunya sering, dan tensi naik? Tensi naik. Oke. Sampai 180. Baik. Mbak Preti, kira-kira jawabannya kalau misalnya kita punya hipertensi, boleh nggak kita minum minuman berenergi? Jawabannya adalah salah. Saya mengajak pemirsa di rumah untuk lebih kritis lagi terhadap apa yang kita konsumsi kalau misalkan kita gak buat sendiri. Contohnya nih, makanan atau minuman instan, itu setiap pada kemasannya selalu ada label, ada tanda perhatian. Iya. Itu harus dibaca. Itu ditulis untuk dibaca, bukan ditulis hanya untuk diabaikan. Nah, pada kemasan-kemasan tertentu biasanya tertulis tuh ada perhatiannya seperti ini. Produk ini tidak dianjurkan pada anak-anak, wanita hamil dan menyusui serta penderita hipertensi. Jelas tertulis ya? Jelas tertulis. Di sana jelas tertulis. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah udah punya hipertensi, jangan sekali-sekali Anda nekat. Ibarat kata mengabaikan tanda perhatian tersebut. Betul. Jadi ketika makanan atau minuman kemasan ini kita selalu punya namanya label pangan. Label pangan ini apa saja nih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, tanggal kadaluarsa. Lalu yang kedua, nama produk, komposisinya. Contohnya untuk penderita diabetes, hipertensi, kolesterol, kita tahu kita punya pantangan. Jadi harus diperhatikan nih komposisinya. Tambah lagi nih, informasi nilai gizi juga penting sekali untuk Anda cermati. Lalu di bawahnya izin edar seperti berat atau isi, dan terlebih lagi kalau ada tanda perhatian itu harus dibaca dengan seksama dan harus diikuti sesuai dengan anjuran. Ingat, ada tulisan di bawahnya apa?
tidak dikonsumsi secara berlebihan. Jadi untuk pemirsa di rumah, kalau misalkan tidak menderita hipertensi pun, saya anjurkan untuk mengikuti anjuran-anjuran yang terdapat pada label pangan tersebut. Jadi pertanyaan untuk punya hipertensi, bolehkah kita minum minuman berenergi? Salah. Oke. Pemirsa, Mas Aji ini pernah terkena stroke. Ya. Penyakit yang berat, betul. Tapi beliau sekarang bisa hadir ke sini. Dan kayaknya lebih sehat dari sebelumnya, karena beliau pernah datang ke sini sebelumnya, Pak ya? Iya. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang beliau lakukan? Mari kita simak tayangan satu ini. Sasmito Aji. Tak pernah terfikirkan sedikit pun olehnya, ia bisa mengalami serangan stroke, bahkan sampai terjadi 2 kali. Aji mengaku tahun 2021 lalu merupakan pertama kali dirinya mengalami stroke. Kepalanya terasa nyeri dan sebagian tubuhnya terasa lemah. Dan setahun kemudian, Aji kembali mengalami serangan stroke. Kali ini dirasakan lebih berat daripada sebelumnya. Kaki dan tangan kirinya terasa sangat lemah. Dan ketika dicek oleh dokter, ternyata ada 5 sumbatan di pembuluh darah otak Aji. Kadar gula darah serta tensinya pun sangat tinggi. Tak ingin kondisinya kian memburuk, Aji memutuskan untuk lebih peduli dalam menjaga kesehatan. Selain mulai memperbaiki pola hidup, Aji juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, kesehatannya pun kian membaik. Tensi dan gula darahnya sudah kembali normal, dan badannya terasa lebih segar. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Mas Aji ya, yang terkena serangan stroke sampai dengan 2 kali dalam rentang waktu hanya 1 tahun, bahkan mungkin hitungan bulan sebetulnya ya. Penyebabnya adalah 2 hal yang mungkin Anda juga punya, hipertensi dan gula darah yang tinggi atau diabetes. Tapi beliau datang ke sini sekarang mukanya tampak segar, ya. Pasti ada yang beliau lakukan. Apa aja sih, Pak? Kebetulan saya memakai alat laser yang dari Gogomail. Itu pakai selama 4 bulan. Tensi semuanya normal, 120 per 80. 120 per 80. Asalnya berapa, Pak? Asalnya 150, 180. Jadi sekarang tekanan darah normal setelah pakai laser. Apalagi, Pak? Badan bagaimana rasanya, Badan Pak? juga enak, kebetulan. Alhamdulillah tidur juga nyenyak. Dulu gimana emang, Pak? Kurang tidur. Dulu kalau malam suka bangun. Suka bangun, cara ngilanginnya nonton TV. Salah dong. Akhirnya tiap hari kayak gitu, tensinya naik terus. Bu, Mbak Ari dulu ketika melihat Bapak pas kena stroke gimana rasanya tuh dulu? Kaget ya. Tapi tahu kebiasaannya nggak baik dulu, tahu gitu? Kalau iya, Nggak diingetin? diingetin sudah. Terus nggak nurut? Colongan. Tapi sekarang melihat suamimu begini gimana rasanya, Mbak? Iya, kalau sekarang sih alhamdulillah ada sehatan, tidurnya udah nyenyak, terus kakinya juga udah mulai agak kuatan. Emang dulu nggak bisa jalan? Lemah. Lemah. Sekarang gimana, Pak? Kalau boleh berdiri, Pak? Tinggal masa sisanya aja pemulihan. Jalan lu gimana sekarang? Jalan udah Asalnya sedikit nggak bisa. normal. Asalnya nggak bisa. Iya, Pakai kursi roda. pakai kursi roda. Balik sana, Pak. Asalnya pakai kursi roda. Kursi roda. Mohon maaf, Pak. Kalau ngangkat itu bisa? Udah mulai bisa Kalau kuatan ngangkat sekarang udah mulai bisa. agak kuatan. Oh iya. Oh, Ya. hebat. Tangan bisa menggenggam. Bisa. Alhamdulillah. Semuanya bisa. Jadi semua aktivitas sekarang kembali normal. Iya, Alhamdulillah. Sudah bisa melakukan motor sendiri. lagi. Sudah bisa pakai motor lagi. Udah. Wah. Udah antar jemput anak. Sudah bisa jemput anak lagi. Jadi kita juga pemirsa dengan adanya kasus Pak Aji ini kita bisa melihat bahwa di dalam penanganan stroke itu ternyata teknologi amat membantu. Ya, kalau kita lihat kenapa? Pertama adalah tekanan darahnya kok bisa jadi normal? Ya, karena teknologi laser itu memang digunakan khusus untuk darah dan pembuluh darah. Lalu tidurnya juga kok sekarang menjadi jauh lebih nyenyak? Ya, karena si teknologi laser juga membantu mengaktifkan hormon tidur, hormon melatonin, ya, yang dengan bertambahnya usia khususnya wanita menopause, pria andropause itu sudah mulai menurun. Kalau tidurnya sudah menjadi nyenyak, bangunnya juga segar, otomatis semua proses penyembuhan penyakit akan cepat berlangsung dengan optimal. Jadi buat pemirsa yang memang
sedang terbaring karena stroke, atau sudah menderita diabetes, atau ada hipertensi, atau ada juga penyakit-penyakit seperti misalnya hiperkolesterol, yuk ubah pola hidup, tetap check up, dan gunakan teknologi laser yang memang khusus diciptakan untuk darah dan pembuluh darah. Nah, teknologi laser yang digunakan oleh Pak Haji ini digunakan pada area pergelangan tangan kiri. Di sini ada 2 pembuluh darah yang besar dan ada titik-titik akupuntur. Nantinya 2 pembuluh darah besar ketika disinarkan dengan teknologi laser, maka pembuluh darah akan menghasilkan nitric oxide dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Manfaatnya membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah menjadi lebih terkendali. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah penempelan keping-keping sel darah sehingga kualitas darah dapat meningkat. Lalu juga dapat membantu menguraikan gumpalan darah. Metabolismenya juga akan dioptimalkan kembali sehingga gula darah menjadi lebih terbantu. Tadi mendengar cerita dari Mas Haji bilang bahwa setelah menggunakan 4 bulan terjadi peningkatan kualitas kesehatan. Nah, 4 bulan ini sendiri atau durasi penggunaan tentunya bergantung pada pribadi masing-masing. Pada tindakan, usaha, dan niat dari masing-masing pribadi apa saja dan sebagaimana sejauh apa yang sudah dia lakukan untuk meningkatkan kesehatannya. Jadi, karena kita mau cepat-cepat sehat dan tetap sehat sampai usia tua, maka Anda harus bertindak sekarang juga, take action dan gunakan teknologi laser sekarang juga. Oke. Dan kalau misalnya Mas Haji bisa pulih dari serangan stroke yang 2 kali, Anda juga bisa, pemirsa. Anda juga bisa, ya. Nah, Mas Haji ini sudah menggunakan teknologi laser, ya. Teknologi laser yang digunakan itu adalah dokter laser dari Gogomol. Jadi ini adalah alat kesehatan yang sudah dilengkapi dengan teknologi low level laser yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi ini disarankan nih buat Anda yang punya masalah yang sama seperti Mas Haji, punya hipertensi, punya diabetes, atau mungkin juga punya kolesterol yang tinggi. Harapannya apa? Supaya masalah tadi bisa teratasi dan komplikasinya bisa kita hindari. Jadi jangan tunda lagi pemirsa, lakukan sekarang juga 4 pilar hidup sehat. Mulai saat ini mari kita jadikan ya AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Jadi silakan hubungi nomor ini pemirsa. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan bagaimana secara detail cara mendapatkannya. Ya, dan jika Anda kalau sudah punya dokter laser ataupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ini informasi penting pemirsa, kalau produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas. Ya, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Ingat ya, jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, AccuLaser dari Gogomol. Oke? Berarti belum selesai, kami akan bahas lagi masalah kesehatan Mas Haji yang mungkin masalah kesehatannya sama dengan Anda. Tentunya sekaligus dengan solusinya. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Anda suka mengkonsumsi bayam, tomat, pisang, dan juga alpukat. Nah, keempat bahan makanan tersebut ini baik untuk menjaga tekanan darah kita. Ya, karena keempat bahan makanan tersebut banyak mengandung kalium. Nah, ini kalium ini menjaga supaya tekanan darah kita bisa terkendali. Tentunya di samping itu kita juga harus menerapkan 4 pilar hidup sehat. Pertama adalah jaga makan Anda. Jangan terlalu banyak garam, jangan terlalu banyak gula, jangan terlalu banyak lemak. Kemudian tidur dengan jumlah yang cukup, 6-8 jam dalam 1 hari. Kemudian lakukan olahraga 150 menit dalam 1 minggu. Dan juga kelola stres Anda. Harapannya tekanan darah Anda akan terkendali. Karena tekanan darah yang tidak terkendali ini akan mengganggu kesehatan jantung Anda. Akan mengganggu atau menjadi risiko untuk jadinya stroke dan juga akan menjadi risiko untuk jadinya gagal ginjal. Nah, untuk menjaga agar tekanan darah Anda terkendali dengan baik, salah satunya bisa dibantu dengan teknologi laser. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Setiap episodenya kita menghadirkan narasumber yang datang dengan masalah kesehatan. Mas Haji, Ya. Mbak Ari, coba diinget-inget lagi nih. Si masmu ini, suamimu ini, kebiasaannya apa? Di Mas Haji dulu ya. Kebiasaan apa yang kira-kira membuat Mas Haji sampai punya hipertensi dan gula darah yang tinggi? Apa kira-kira? Minum-minuman berenergi. Minuman berenergi. Sering sekali? Sering sekali. Biar apa sih? Biar fit. Emang apa? Butuh buat kerja atau apa Mas Haji itu? Butuh buat perjalanan. Sehari kira-kira berapa kalau dipukul rata?
Kalau dipukul rata-rata minimal itu 1 kali. Di sini juga saya sering lihat Bapak nih ternyata suka makanan berminyak dan yang pedas-pedas ya. Goreng-goreng suka dong? Iya. Ya, Apalagi itu, Pak. Apalagi itu. Mbaknya juga suka? Suka sama. Sama ya. Tapi sebentar aku tanya dulu. Yang salah makanannya atau kitanya? Kitanya. Nah, jangan nyalain makanan. Iya, betul. Kita harus memiliki relasi yang baik nih dengan makanan. Untuk pemirsa di rumah, bagaimana sih cara kita menjaga relasi dengan baik nih sama makanan? Ini berelasi loh kita. Kayak negosiasi kan kita ibarat kata sama makanan. Perbandingannya 80%, 20%. Maksudnya bagaimana? 8 kali makan sehat, 2 kali boleh cheat meal. Boleh ya. Jadi dihitung nih, 1, 2, 3, 4, makan udah dijaga. Oke, 1 kali boleh nih. Boleh deh. Agak dilonggarin sedikit. Balik lagi, 1, 2, 3, 4, makanannya dijaga 1 kali, dijaga. Ya. Lebih boleh Jangan kebalik ya, Mbak ya. Iya, jangan sampai kebalik. Jangan sampai 80%-nya justru makanan yang nggak dijaga, 20%-nya makanan yang dijaga. Tadi juga mendengarnya ini agak lucu nih. Minum minuman berenergi biar nggak ngantuk. Tahu nggak? Ngantuk itu kan berarti perasaan dari tubuh kita memberikan sinyal nih, saya butuh istirahat. Iya. Jadi Iya, salah satu tips biar gak ngantuk, ya beristirahat dengan cukup. Iya. Dan yang terpenting juga kalau memang kita pengen makan yang paling sehat mah udah pasti buah deh. Sebuah pisang, orang Indonesia itu kaya sekali dengan buah-buahan, ya. Tapi memang ya buah itu kan kadang-kadang males gitu makannya, padahal itu dibutuhkan oleh tubuh kita juga. Coba. Ingat lagi apa lagi? Kebiasaannya merokok mungkin? enggak. Kalau merokok tidak. Merokok enggak. Tidak. Begadang? Iya. Olahraga? Olahraga Olahraga sering. Oh, olahraga juga? Iya. Sering olahraga juga. Nah, ini ketika kemarin nggak bisa ngapa-ngapain itu berapa lama, Mas Haji? Di rumah itu nggak kerja 8 bulan. 8 bulan. Ya ampun. Terus Lalu dengan kondisi finansialnya gimana itu nggak kerja? dengan Kantor gimana, Mas Haji? Alhamdulillah masih ada masih kerja. kebijaksanaan, alhamdulillah. Sekarang setelah melihat Mas Aji kembali aktif lagi, Mbak Ari gimana ngeliatnya nih? Iya, Senyum seneng terus. sih. Iya. Tetap kasih support yang terbaik. Iya dong. Dan tetap dipantau sih. Nah itu dia, harus dipantau. Ada pengalaman berkesan nggak setelah bisa kembali pulih seperti ini, Mas Aji? Sebenarnya pengalaman berkesan yang tadinya kita sholat nggak bisa, sekarang udah bisa berjamaah. Ke masjid lagi? Iya. Masya Allah. Aduh, aku sampai merinding. Seneng banget dengernya. Iya. Tapi ya itulah ya, pemirsa tentu bertanya, kok bisa sih teknologi laser membantu memulihkan? Hampir dikatakan menurut saya sih 95% ya, hanya tinggal sisa sedikit dengan 2 kali terserang stroke. Plus lagi ada yang namanya diabetes. Nah kita lihat, jadi pada orang-orang yang terkena stroke, terutama stroke sumbatan ini lihat, ini terjadi penggumpalan darah. Ya, penggumpalan darah ini dia itu akan menyumbat ya pada bagian-bagian otak yang seharusnya diberikan perdarahan. Nah, disinilah terjadi stroke, sumbatan. Nah, tetapi si teknologi laser kita bisa lihat, teknologi laser ini ketika dia dinyalakan maka akan keluar 3 sinar warna laser. Ya, khususnya sinar yang merah inilah yang membantu untuk menguraikan gumpalan-gumpalan tersebut dan mencegah daripada penempelan daripada keping-keping darah. Akibatnya apa? Aliran darah yang menjadi lancar. Lalu tadi kita lihat juga ada sinar biru. Nah, sinar birunya dia bekerja pada pembuluh darahnya. Si pembuluh darah itu menjadi lebih elastis. Karena apa? Diaktifkan kembali nitrik oxide yang karena kita semakin tua, kadar nitrik oxide itu semakin turun. Fungsi nitrik oxide itu yang melenturkan pembuluh darah tersebut. Kemudian sinar yang kuningnya, dia akan membantu tadi tidur menjadi lebih nyenyak, mood menjadi lebih baik, makanya dikenal sebagai the happy light, pemirsa. Jadi penting untuk kita menjaga kualitas darah dan pembuluh darah terutama di area kepala. Iya. Nah, salah satu upaya yang bisa Anda lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser yang memiliki ekstensi secara intranasal. Intra artinya di dalam, nasal artinya di dalam rongga hidung. Jadi digunakannya di dalam rongga hidung. Kepala kita itu pembuluh darahnya kecil-kecil bercabang berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika pembuluh darah di dalam rongga hidung kita itu disinarkan dengan teknologi laser, nitrik oxide yang dihasilkan akan lebih maksimal lagi dan diedarkan ke pembuluh darah di area kepala kita.
Selain teknologi laser, ada juga teknologi NMES. Teknologi laser dan teknologi NMES ini keduanya sudah banyak digunakan di bidang medis. Teknologi NMES khususnya digunakan oleh para penderita stroke untuk mengaktifkan kembali otot-otot yang sudah mengalami kelemahan. Contohnya nih Pak Aji, waktu itu kan mengalami kelemahan di sisi kiri. Pak Aji sendiri ada gunakan juga ya, betul ya? Betul. Ada digunakan juga pada lengan atas, lengan bawah, Ya, kaki juga tungkai ya dipakai gitu. Gunanya apa? Tadinya otot yang sudah melemah, ini kita berikan stimulus elektrik dari luar untuk merangsang saraf dan otot sehingga kontraksinya ini terasa sampai ke 7 lapisan serat otot terdalam. Akhirnya apa yang terjadi? Otot menjadi menguat kembali. Itu pertama, ada pergerakan, volumenya tetap terjaga dan juga bisa memberikan sinyal ke sistem saraf pusat atau ke otak. Ini loh dulu otot yang sudah melemah, kini sudah aktif kembali. Sehingga bisa membantu proses pemulihan. Gunakan teknologi laser sekarang juga untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Nah pemirsa, Mas Aji dan Mbak Ari sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Apalagi Mas Aji nih terkena 2 kali serangan stroke. Sekarang bisa kembali aktif, ya bisa kembali produktif. Tinggal sedikit lagi saja sisa-sisa pasca serangan stroke-nya. Yang sudah merasakan manfaat itu banyak. Bukan hanya mereka berdua, tapi juga ada kisah yang lainnya. Seperti yang satu ini. Sejak muda saya itu sudah terkena hipertensi. Pada waktu hipertensi dulu pernah kalau nggak salah sampai pernah 200, kemudian 80. Tekanan darah saya yang sering tinggi, tiba-tiba pusing di jalan raya, tiba-tiba dunia berputar-putar begitu. Alhamdulillah setelah pakai laser saya tidak mengalami kembali. Dan yang jelas saya juga tidur lebih baik. Pemirsa, mari kita belajar dari kisahnya Mas Aji yang terkena serangan stroke ya. Ini akan saya recap kembali kisah perjalanannya. Jadi beliau ini terkena serangan stroke karena ada 2 hal, yaitu hipertensi. Ya dulu pernah 180. Tinggi banget. Dan juga punya diabetes. Kadar gulanya juga dulu tinggi, di atas 395 bayangkan ya. Akhirnya terkena serangan stroke. Ya, serangan stroke-nya 2 kali. Ada 5 sumbatan di pembuluh darah yang ada di otaknya yang membuat anggota tubuh bagian kirinya lemah. Tapi setelah beliau menggunakan teknologi laser, yang dirasakan adalah sekarang tekanan darahnya stabil 120/80. Kadar gula darahnya pun jauh sudah aman terkendali ya. Badan terasa lebih segar, lebih bertenaga, bisa kembali aktif, sudah bisa kembali kerja, sudah bisa kembali menjemput anak sekolah, dan sudah bisa kembali menghadirkan senyum di wajah sang istri. Ikuti langkah yang baik, langkah yang tepat yang sudah dilakukan oleh Mas Aji. Ya, jadi kalau misalnya Anda tahu nih, saya punya masalah kesehatan, yuk cari solusinya, atasi keluhannya, jaga kesehatan dengan maksimal. Ya, ingat, AccuLaser Ultimate yang digunakan oleh Mas Aji ini merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation. 2 teknologi dalam 1 alat. Nah, lasernya ini bermanfaat nih ya untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah seperti Mas Aji, seperti diabetes, juga hipertensi dan kolesterol yang tinggi, supaya masalahnya bisa teratasi, komplikasinya bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, neuro artinya saraf, muscular artinya otot. Nah, ini ya, teknologi ini bermanfaat buat menjaga, juga menguatkan dan memelihara massa otot, juga saraf Anda. Disarankan buat Anda penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Jadi harapannya ketika otot dan otaknya itu distimulasi, nanti akan terbantu perbaikan ataupun fungsi gerak yang menjadi lebih baik. Jadi jangan tunggu lagi, langsung saja hubungi yang ada di layar kaca Anda ini ya. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu pemirsa berkualitas, bermanfaat, bergaransi dan terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di Gogo Mall. Ya, jadi ketika Anda ingat teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah dokter laser, AccuLaser dari Gogo Mall. Ingat pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Terima kasih Mas Aji, terima kasih para praktisi kesehatan Mas Boyke dan juga Mbak Preti, terima kasih ya. Dan tentunya Anda pemirsa
ya Anda adalah pemirsa kami yang paling setia. Orang-orang yang ingin sehat, makanya tidak pernah terlewat Gue Healthy satu episode pun. Ya. Jadi jika Anda punya kritik atau saran untuk perbaikan kami, silahkan sampaikan melalui alamat email di bawah ini supaya Gue Healthy bisa menjadi semakin baik dalam setiap episodenya. Kami pamit, sampai jumpa lagi di episode Gue Healthy berikutnya. Cara tepat, hidup sehat. Sampai jumpa.